Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data menggunakan STEM PLS dengan bantuan aplikasi Smart PLS versi 4. Aplikasi Smart PLS versi 4 ini lebih bagus ya daripada versi sebelumnya karena lebih lengkap, kemudian teknik analisis datanya juga lebih banyak seperti itu. Nah, sekarang akan saya jelaskan mengenai analisis MPLS dengan menggunakan variabel mediasi. Nah, di sini variabel saya adalah variabel X, yaitu literasi keuangan. Kemudian variabel Y1-nya itu adalah perilaku keuangan. Kemudian variabel Y2-nya itu adalah keputusan investasi. Nah, data di sini menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Seperti itu. Seperti inilah tampilan datanya buat file Excel ini. Langsung lanjutkan ke aplikasi Smart PLS. Seperti itu. Pertama-tama kita lakukan import data terlebih dahulu. Gitu, ya. Nah, sedikit gambaran, jika kita menggunakan Smart PLS versi 3, gitu ya, bahwa data yang bisa diimport itu hanyalah CSV. Tapi dengan Smart PLS versi 4 ini, kita bisa mengimport data yang berupa XLS dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini, bahwa data yang hilang ada 0, berarti nggak ada data yang hilang. Berarti data sudah bisa untuk dimasukkan. Nah, seperti inilah datanya, data yang tidak hilang, itu semuanya nggak hilang. Gitu ya. Rata-ratanya demikian, nilai tengahnya demikian, nilai minimumnya demikian, nilai maksimumnya demikian. Ini standar deviasinya. Nah, data sudah masuk, sudah aman, kita lanjutkan untuk membuat gambar modelnya. Pilih create model. Nah, di sini saya berikan nama analysis mediasi. Gitu ya. Pilih CMPLX, nah, kemudian sini analysis mediasi. Gitu. Setelah itu kita aktifkan. Nah, penggunaan metode SMPLS itu ya, dengan aplikasi Smart PLS itu dapat dikatakan merupakan sebuah metode atau alat yang sangat powerful karena di sini nanti ada yang namanya bootstrapping sehingga tidak perlu lagi diolah uji normalitasnya. Nah, dalam bootstrapping ini data kita nanti akan digandakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jumlah standar dalam Smart PLS itu 5.000. Dengan catatan jika jumlah data kita yang asli itu di bawah 5.000, kita gunakan penggandaan yang asli saja. Tapi berbeda halnya dengan kalau data kita lebih dari 5.000, nanti bootstrapping-nya baru kita atur biar lebih besar daripada jumlah sampel aslinya. Nah, sekarang kita gambarkan modelnya dulu. Bisa di blok dulu. Ya, variabel X ada 3 indikator. Kita buatkan di sini adalah literasi keuangan. X seperti itu. Kita biarkan dulu, lalu kita atur untuk di belakang. Y1-nya kita blok ada 4 berarti. Kita tarik, nah, ini adalah perilaku keuangan. Nah, seperti itu adalah Y1. Enter. Nah, untuk Y2-nya baru kita lihat, ternyata ada 6 indikator. Blok semua, tarik. Kita tuliskan di sini, itu keputusan investasi. Y2. Sekarang baru kita rapikan dulu. Select, kita ambil ke bawahan. Gitu. Ya, nah, indikatornya biar di sebelah kiri. Ini indikatornya harus di sebelah atas. Bawahkan sedikit, ini kita bawahkan juga. Nah, di sini kita tetapkan di angka ini. Nah, jenis indikator yang akan saya teliti ini merupakan indikator reflektif. Gitu ya. Indikator reflektif itu merupakan ukuran yang dianggap sebagai manifestasi atau cerminan dari sebuah konstruk variabel laten. Jadi cirinya itu adalah tanda panahnya dari variabel ke indikator. Gitu. Nah, ini sekarang kita lihat dulu. Ya, kita buatkan garis pengaruh. Nanti akan ada 4 hipotesis yang dianalisis di sini. Pengaruh X terhadap Y.
Satu, pengaruh Y1 terhadap Y2, pengaruh X terhadap Y2 berlangsung. Kemudian yang keempat adalah pengaruh X terhadap Y1, kemudian dampaknya terhadap Y2. Ataupun dapat dikatakan pengaruh X terhadap Y melalui Y1. Ya, terhadap Y2 melalui Y1. Nah, di sini kita rapikan dulu sedikit. Kalau misalnya belum rapi, bisa kita geser. Sudah, ya. Data sudah masuk, gambar model penelitian juga sudah selesai dibuat. Nah, sekarang kita akan masuk ke ujinya. Dalam CMPLS itu ada tiga jenis uji, nanti tiga tahapan ujian. Yang pertama adalah namanya pengujian outer model, yaitu pengujian antara indikator dan juga variabelnya. Nanti bisa kita lihat bagaimana sih kualitasnya. Apakah indikator yang digunakan dan variabel yang digunakan itu valid, gitu ya. Apakah variabel yang digunakan, gitu ya, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel itu sudah reliable. Ya, jadi uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan di outer model. Kemudian uji inner model itu adalah mengukur kualitas pengaruh atau kualitas kekuatan model. Nanti yang menganalisis bagaimana kekuatan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Seperti itu. Setelah outer model dan inner model selesai, baru kita lanjutkan dengan pengujian hipotesis. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu untuk pengujian outer modelnya. Nah, outer model itu terdiri dari 4 uji sebenarnya. Yang 4 uji, yang pertama adalah validitas konvergen atau konvergen validity, kemudian diskriminan validity atau validitas diskriminan, kemudian ada pengujian internal konsistensi yang terdiri dari nanti composite reliability dan juga confidence alpha. Tapi beberapa penelitian menunjukkan confidence alpha itu dia underestimate sehingga beberapa penelitian tidak menggunakannya. Tapi kita bahas secara lengkap di sini. Kemudian pengujian inner model nanti ada namanya R-square, T-square, domain of fit, dan juga pengujian PIF. Itu untuk uji multikolonialitasnya nanti. Nah, setelah semuanya itu lolos, baru kita lanjutkan ke pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis nanti ada bootstrapping. Karena jumlah data kita hanya 50, nanti kita gandakan menggunakan bootstrapping standar. Itu digandakan menjadi 5.000. Seperti itu. Yang pertama, sekarang kita lakukan uji outer model terlebih dahulu. Pilih calculate, PLSM algorithm. Kemudian tandanya kita diamkan, langsung start penelitian. Nah, bisa kita lihat hasilnya di sini. Kalau mau simpan ya simpan dulu. Export image, pilih SVG. Gitu ya. Ini hasilnya yang lebih apa namanya lebih bagus, kualitasnya lebih HD. Ya, ekspor, pilih tempatnya, silahkan disimpan. Nah, kemudian untuk Excel-nya, gitu ya, kita bisa ekspor juga. Ya, ini tinggal pilih ekspor, pilih tempatnya, ya, pilih tempatnya. Setelah itu pilih nama filenya, ya, PLS algorithm ataupun outer model dan PLS simpan. Tapi saya nggak akan simpan, saya langsung tunjukkan di dalam aplikasi. Ya, nanti dalam praktiknya seringkali kita harus simpan ini karena biar bisa kita lihat untuk waktu selanjutnya. Yang pertama itu adalah pengujian convergent validity, melihat dengan outer loading-nya. Ya. Nah, outer loading di sini nilainya harus di atas 0,7. Nanti kalau sudah di bawah 0,7 itu akan berwarna merah dia. Nah, ketika berwarna merah, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang ada itu tidak valid dan harus kita drop atau hapus. Penghapusan itu bisa dilakukan berapa saja dengan syarat seperti itu. Setiap variabel, ya indikatornya harus minimal 2. Misalnya ini X.3 nggak valid, kita hapus. Bisa lagi 2 misalnya. Kalau masih ada yang belum valid, masih merah atau di bawah 0,7, ini tidak bisa dihapus karena syaratnya adalah minimal 2. Jika terjadi seperti itu, kita harus evaluasi lagi proposal penelitian kita. Apakah instrumen yang kita gunakan sudah tepat, metode kita yang gunakan sudah tepat atau belum. Seperti itu. Ini harus nanti dianalisis lagi. Apakah kita memerlukan penambahan data lagi dan lain sebagainya. Ini nanti disesuaikan dengan kondisi penelitian kita. Nah, di sini nilainya sudah di bawah 0, mohon maaf, sudah di atas 0,7. Sehingga data lolos uji convergent validity. Selanjutnya adalah diskriminan validity.
Nah, kita lihat diskriminan validity itu ada 3 pengujian ya. Yang pertama HTMT, Kronecker, cross loading. Mari kita bedah satu persatu biar jelas. Untuk nilai HTMT kita klik aja di sini. Nah, nilai HTMT ini nilainya harus di bawah 0,9 semua. Nanti kalau sudah nilainya 0,9 ke atas, nanti nilainya akan merah di sini. Seperti itu. Kalau nilainya merah berarti data nggak valid. Berarti harus dilakukan penyesuaian lagi, penghapusan indikator dan lain sebagainya. Nah, di sini nilainya sudah di bawah 0,9 semua. Sehingga data sudah lolos pengujian determinan validity, khususnya di HTMT. Yang kedua adalah Kronecker. Nah, nilai Kronecker ini, itu ya, ini merupakan nilai akar kuadrat dari AVE. Ya. Nah, korelasinya seperti ini. Nah, nilai ini harus di atas 0,5 semua, gitu dulu. Nah, ini sudah di atas 0,5 semua dengan lolos. Kemudian ini korelasi antara gitu ya, variabel dengan variabel itu sendiri harus lebih besar dibandingkan korelasi antara variabel dengan variabel lainnya. Ya. Korelasi antara Y2 dengan Y2 0,8. Korelasi antara Y2 dengan X 0,7. Korelasi Y2 dengan Y1 0,7 juga. Sehingga korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri paling besar dia. Nah, ini sudah paling besar dia. Kemudian korelasi X dengan X, ya antara X dengan Y2 dan X dengan Y1, ya X dengan Y2 0,7, X dengan Y1 0,5, sedangkan X dengan X 0,9. Nah, dia paling tinggi, lolos. Kemudian korelasi antara Y1 dengan Y1 0,8. Y1 dengan Y2 0,7, Y1 dengan X 0,5. Nah, sehingga ini yang paling tinggi tetap korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri. Nah, semua korelasi ini sudah paling tinggi dia. Sehingga data sudah lolos dari uji Kronecker. Variabel sudah valid. Seperti itulah cara sederhananya. Setelah itu kita lihat nilai cross loading-nya. Nah, nilai cross loading ini kita lihat sekarang. Ini adalah indikatornya. Ya, indikator X.1, X.2 dan X.3. Ini variabelnya adalah variabel X. Nah, korelasi antara indikator dengan variabelnya sendiri itu 0,9 harus lebih besar daripada korelasi antara indikator dengan variabel lainnya. Jadi kita lihat korelasi antara indikator dengan variabelnya sendiri 0,9. Korelasi antara indikator X dengan variabel lain dengan Y 0,6. Ini sudah menang lebih besar. Kemudian korelasinya X.1 itu ya variabel X dengan variabel ini Y.1 0,4. Sehingga ini yang paling besar. Jadi, pada intinya adalah korelasi antara indikator dengan variabelnya sendiri harus selalu lebih besar dengan korelasi antara indikator dengan variabel lain. Kita ke samping menilainya 0,6, 0,9, 0,4, 0,9 paling besar. Berarti data lolos uji validitas semuanya untuk variabel X. Begitu juga untuk Y1. Kita lihat ini indikatornya ada 4. Variabelnya mana? Variabelnya ini. Nah, korelasi antara indikator Y1.1 dengan variabel lainnya, misalnya kalau dengan Y2 0,6 ya. Kalau dengan X itu 0,5. Lalu dengan variabelnya sendiri 0,8. Ini paling besar. Maka data lolos. Ini pun demikian. Seperti itu caranya. Nah, semuanya sudah lebih besar. Y2 2 juga sama. 0,8, 0,9, itu ya 0,8, 0,5, 0,6. Yang ini paling besar. Korelasi antara indikator dengan variabelnya sendiri. 0,8. Jadi, data sudah lolos eksperimen validity dengan kriteria cross loading. Tadi HTMT lolos, Kronecker lolos, kemudian cross loading juga lolos. Sehingga data sudah lolos pengujian determinan validity. Bahwa instrumen yang kita gunakan sudah valid. Setelah itu, ada yang namanya uji reliabilitas atau dalam CPLS dikatakan adalah inner konsistensi. Ya, kita lihat di sini. Nah, nilai yang kita gunakan adalah koefisien alfa. Nah, beberapa penelitian menunjukkan koefisien alfa itu underestimate. Tapi kita analisis saja di sini. Nilai koefisien alfa harus di bawah 0,7. Sorry, harus di atas 0,7. Ya. Di sini bisa kita lihat nilainya semuanya sudah di atas 0,7. Berarti data variabel sudah reliable.
Dilanjutkan dengan composite reliability. Nah, ada dua di sini. Jangan bingung, yang kita gunakan adalah composite reliability RAOC yang ini. Nilainya harus di atas 0,7 juga. Nah, semuanya sudah di atas 0,7 ini. Sehingga data penelitian sudah dapat dikatakan reliable. Seperti itu. Jadi, data penelitian tadi sudah lolos uji validitas, convergent validity, dan discriminant validity. Kemudian lolos internal konsistensi, yaitu dengan menggunakan kondan alpha dan juga composite reliability untuk pengujian reliabilitas sudah lolos. Sekarang kita beranjak ke pengujian inner model. Inner model terdiri dari R square, T square, Jonas of Fit, dan juga pengujian multikoliniaritas. Nah, sekarang kita analisis dulu. Nah, bisa kita lihat bahwa ini ya, bisa kita lihat untuk pengujian inner model, kita lihat dulu R square-nya. Lihat dulu R square-nya, kita lihat berapa sih nilai R square-nya di sini. Gitu ya. Nah, berdasarkan buku dari Ghazali dan Latang, itu R square ada beberapa kriterianya. Seperti itu ya. Itu mulai dari 0,25 sampai 0,50 sampai dengan 0,75. Nilai R square 0,25 sampai 0,50 itu termasuk R square yang lemah. Kemudian 0,50 sampai 0,75 itu nilainya moderat. Kemudian 0,75 ke atas itu nilainya tinggi. Nah, bisa kita lihat sekarang. Keputusan investasi atau Y2 memiliki R square 0,735. Nah, ini termasuk ke dalam model moderat karena sudah di atas 0,50 tapi masih di bawah 0,75. Itu modelnya moderat. Kemudian perilaku keuangan atau Y1 memiliki model yang lemah seperti itu. Karena nilainya sudah di atas 0,25 tapi masih di bawah 0,50. Itu modelnya lemah. Nah, cara lebih mengkhusus lagi, ya, putusan investasi memiliki R square 0,735. Itu menunjukkan keputusan investasi sesuai dengan gambar model yang kita bangun tadi. Dan itu ya, keputusan investasi itu dipengaruhi oleh literasi keuangan atau X dan juga perilaku keuangan atau Y1 itu sebesar 73,5%. Nah, sisanya 26,4% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Perilaku keuangan atau Y1 memiliki R square 0,344. Nah, ataupun sebesar 34,4%, ya sesuai dengan model penelitian yang kita bangun tadi, perilaku keuangan dipengaruhi oleh literasi keuangan. Nah, sisanya 65,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, berdasarkan keputusan itu bahwa data penelitian ini sudah lolos uji R square karena sudah di atas 0,25 seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke bonus of fit dulu. Ya, bonus of fit, kemudian uji multikoliniaritas seperti itu. Karena nanti untuk Q square ada ujinya tersendiri dia. Nanti biar kita tidak lompat-lompat, saya lanjutkan dulu ke bonus of fit. Bonus of fit bisa kita lihat di model fit. Kita lihat di nilai SRMR-nya ini pada bagian estimate model. Nah, SRMR itu panjangan dari standardized Rotman square residual seperti itu. Nah, nilai ini harus di bawah 0,8. Nah, kalau nilainya sudah 0,8 ke bawah, berarti ya di bawah 0,8, berarti model penelitian sudah fit. Seperti itu. Berarti data yang kita miliki itu dapat menjelaskan model yang kita bangun. Ada kesesuaian yang tinggi, seperti itulah. Jadi model sudah fit, karena sudah di bawah 0,08. Itu yang ini. Harus di bawah 0,08. Nah, untuk ini perlu diingat juga gitu ya nanti. Karena secara tradisional ada rumus perhitungan bonus of fit-nya. Tapi sekarang sudah disediakan langsung. Ya pada intinya ini harus di bawah 0,08. Itu yang perlu diingat. Data penelitian ini sudah lolos. Kita lanjutkan ke pengujian multikoliniaritas. Nah, untuk penelitian kita tadi kan sudah jelaskan kita menggunakan indikator reflektif gitu ya. Nah, sehingga uji multikoliniaritasnya kita hanya perlu di inner model, outernya tidak. Gitu ya, kita lihat di sini. Nah, di sini nilainya itu ya harus di bawah 0,5. Nah, walaupun ada yang menyebutkan nilainya harus di bawah 0,33.
Seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, collinearity statistiknya sudah di bawah 0,5 di sini. Seperti itu ya, sudah di bawah 0,5 berarti tidak ada gejala multikolinearitas. Artinya tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam penelitian ini. Tinggal bisa dilanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke Q-square yang terakhir. Kita mundur dulu, kita lakukan pengujian lain ya, untuk mencari Q-square. Calculate dan folding. Nah, di sini kita pakai yang standar, 7 tetapkan, start calculation. Nah, kita lihat di construct cross validated redundancy. Q-square itu memiliki kriteria juga. Itu adalah 0,02, 0,15, 0,35. 0,02 sampai 0,15 dia lemah, 0,15 sampai 0,35 dia itu sedang, 0,35 ke atas dia tinggi. Seperti itu. Nah, keputusan investasi memiliki Q-square 0,525. Berarti modelnya itu adalah bagus atau kuat. Sehingga penelitian ini memiliki predictive relevance yang baik dengan kekuatan model yang kuat atau tinggi, karena di atas 0,35. Kemudian perilaku keuangan memiliki Q-square itu sebesar 0,231. Nah, nilai ini itu berada di atas 0,15 tapi di bawah 0,35 sehingga memiliki predictive relevance yang baik dengan kekuatan model moderat. Tadi outer model sudah, inner model sudah. Semuanya sudah lolos, sekarang kita lakukan pengujian hipotesis. Mundur dulu, pilih calculate, bootstrapping. Subsampelnya tetapkan 5.000. Berarti data kita yang 50 tadi, itu digandakan menjadi 5.000. Ya, kita sekarang start calculation. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang di sini adalah nilai p-value-nya atau nilai signifikansi. Bisa kita tambahkan sebenarnya di sini. Ya, kita pakai p-value dan juga koefisien pengaruhnya. Itu bisa. Kalau mau disimpan, silahkan simpan dulu, ekspor, pilih yang SVG. Ya, ekspor, dan simpan. Sekarang kita lihat di tabel Excel-nya. Kalau mau ini disimpan, diekspor bisa. Ekspor, tinggal ekspor, tuliskan nama filenya dan pilih lokasinya. Nah, biar kita tidak lama, kita langsung di aplikasi saja. Pilih path coefficient. Ini bisa kita lihat. Sebenarnya dalam penelitian seperti itu ya, ada yang menggunakan statistik dan p-value, tapi sebenarnya p-value yang lebih banyak digunakan. Kemudian di p-value sudah ada rambu-rambunya. Di sini perbatasannya adalah 0,25. Kalau sudah di atas 0,25, maka ini akan merah dia. Berarti variabel tidak berpengaruh signifikan. Atau dapat dikatakan tidak berpengaruh seperti itu. Kita fokusnya ke dua bagian, ke original sampel. Original sampel ini adalah arah pengaruhnya. Ya, arah pengaruh dan besaran pengaruh dapat dikatakan sebagai koefisien pengaruhnya. Nilai p-value di sini adalah nilai signifikansi. Nah, nilai original sampel atau koefisien pengaruh ini menunjukkan arah dan besaran. Kalau di sini positif berarti arah pengaruhnya positif. Kalau di sini negatif berarti arah pengaruhnya negatif. Di sini nilainya harus di bawah 0,05. Kalau sudah di bawah 0,05 berarti ada pengaruh yang signifikan. Sekarang kita interpretasikan. Literasi keuangan atau X, kita lihat arah pengaruhnya. Oh, positif. Ini dia, kita lihat titiknya. Oh, di bawah 0,05 berarti berpengaruh. Nah, sekarang kita interpretasikan literasi keuangan atau X, dia di bawah 0,25 berarti berpengaruh, arah pengaruhnya positif terhadap keputusan investasi atau Y2. Hipotesis diterima. Kemudian yang kedua, literasi keuangan atau X di bawah 0,25 berarti berpengaruh, arahnya positif terhadap perilaku keuangan Y1. Yang terakhir, perilaku keuangan atau Y1 ini di bawah 0,25 berarti berpengaruh, arahnya positif terhadap Y2. Nah, ketiga hipotesis sudah diterima. Ya, karena kita hipotesis semuanya berpengaruh positif. Sekarang untuk pengaruh tidak langsungnya ada dua bagian, total indirect effect ataupun specific indirect effect. Biar lebih lengkap kita pilih yang di specific ini. Bisa kita lihat sekarang sini. Ternyata X terhadap Y2 melalui Y1 dia itu berpengaruh positif. Itu dapat dikatakan adalah literasi keuangan berpengaruh positif
terhadap Y2 melalui Y1. Atau dapat dikatakan Y1 memediasi pengaruh X1 terhadap Y2. Ya, karena di sini hasilnya di bawah 0,05, dia positif. Jadi hipotesis keempat juga diterima, ada mediasi dia. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan tentang pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS versi 4 dengan model penelitian mediasi. Baik, tadi itu penjelasan model penelitian mediasi yang dianalisis menggunakan SMPLS dengan aplikasi Smart PLS versi 4. Nah, sekarang saya akan menjelaskan model penelitian yang berbeda, yaitu menggunakan variabel moderasi. Ya, variabel moderasi ini nanti dalam prakteknya berfungsi ya sebagai variabel yang memperlemah atau memperkuat variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini saya akan langsung edit saja, gitu ya, sebagai contoh agar tidak terlalu lama untuk mengulang dan lebih efektif. Akan saya gunakan contoh dari mediasi yang tadi menjadi variabel moderasi. Sekarang saya hapus dulu untuk pengaruhnya. Nah, sekarang di sini untuk variabel perilaku keuangan, ya, kita akan gunakan sebagai variabel moderasi. Kita anggap lambangnya adalah M, biar tidak sama. Nah, seperti itu. Setelah itu, kita menganalisis pengaruh likuiditas keuangan terhadap keputusan investasi dengan dimoderasi oleh perilaku keuangan. Kita pilih moderated back, ya, atau moderated income. Tinggal kita berikan tanda ke sini. Nah, ini sudah ada eh, kontribusi moderasi dari perilaku keuangan. Nah, untuk uji sebelum hipotesis, untuk variabel mediasi dan moderasi itu sama. Ya, nanti dalam variabel moderasi juga melalui yang namanya outer model dulu, inner model, seperti itu. Baru uji hipotesis. Nah, perbedaannya hanya di uji hipotesisnya, seperti itu ya di sini. Nah, bisa kita lihat sekarang. Tadi kan misalnya data sudah lolos nih sebelumnya. Data sudah lolos outer model, yaitu validitas convergen, validitas diskriminan, conbat alpha, composite reliability. Sudah lolos. Kemudian inner modelnya juga sudah lolos. R square, T square, goodness of fit, kemudian multicollinearitas sudah lolos. Sekarang kita uji hipotesisnya. Ya, nanti untuk ujian tetap sama gitu ya. Kalau mau di outer model ya calculate, PLX, algoritma juga. Setelah itu untuk Q-square, band folding juga, dan seterusnya. Sekarang untuk uji hipotesis ya tinggal kita backtrack aja. Tetapkan, tetap tertulis. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lihat di pet coefficient. Nah, di sini kita tidak akan menganalisis pengaruh tidak langsungnya. Seperti itu. Ini, misalnya, di sini kita lihat X berpengaruh positif terhadap Y2. M juga dia berpengaruh positif terhadap Y2 moderasinya. Setelah itu baru kita analisis sekarang pengaruh moderasinya di sini. Bisa kita lihat kalau ini p-values-nya nanti di bawah 0,05 berarti M itu memoderasi pengaruh X terhadap Y2. Kalau dia memang di bawah 0,05. Nah, di sini karena di atas 0,05 berarti terbukti M tidak mampu memoderasi pengaruh X terhadap Y2. Seperti itu interpretasinya. Di sini nanti misalnya, kalau hasilnya di sini 0,004, berarti kan di bawah 0,05. Berarti dia memoderasi jadinya. Seperti itu. Misalnya kita angkat di sini 0,000 deh biar gampang, biar sesuai dengan ini. Kan dia 0,00 semua. Nah, berarti nanti interpretasinya seperti ini. Oh, ternyata secara langsung tanpa moderasi pengaruhnya positif. Gitu ya. Nah, kemudian dengan moderasi hasilnya tetap positif. Dan di sini hasilnya kita anggap tadi kan sudah disepakati 0,000, berarti signifikan. Nah, tadi hasilnya positif, sekarang positif. Tadi tanpa moderasi dia signifikan, dengan moderasi menjadi signifikan kita anggapannya. Jadi keputusannya adalah M memoderasi, itu ya, kalau di sini di bawah 0,05, memoderasi pengaruh X terhadap Y2. Itu. Nah, secara lebih mengkhusus, tanpa moderasi pengaruhnya positif. Dengan moderasi juga positif pengaruhnya. Berarti keputusannya adalah M memperkuat, kita kata sama-sama positif, pengaruh positif dari X terhadap Y2. Itu.
Nanti kalau misalnya di sini 0,000, di sini negatif, berarti keputusannya adalah M memperlemah pengaruh positif ini. Itu ya, pengaruh positif antara X terhadap Y2. Ya, berarti M-nya dia memperlemah kalau hasilnya negatif. Nah, seperti itulah nanti keputusannya. Saya ulangi lagi, biar lebih jelas. Di sini secara real, karena ini di atas 0,05, berarti M tidak mampu memoderasi pengaruh X terhadap Y2. Nanti kalau misalnya ini di bawah 0,05, anggap saja 0,000, ini tetap positif, berarti M memperkuat pengaruh positifnya, yang ini. Ya, memperkuat pengaruh positif X terhadap Y2. Kalau ini positif, kalau ini 0,000. Sekarang kita rubah semuanya. Di sini 0,000 semua. Di sini negatif. Berarti dia M memperlemah pengaruh positif dari X terhadap Y. Pengaruh ini yang diperlemah dia. Awalnya dia positif menjadi negatif. Gitu. Pengaruh positifnya diperlemah. Nah, seperti itulah interpretasinya untuk analisis variabel moderasi menggunakan CMPLS. Seperti itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan salam Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Salam harmoni.